Syaikh Mahdi Ar-Rojai, seorang ulama Syiah dari Iran, berusaha membantu saudara Syiahnya di Indonesia. Ia membuat video wawancara yang berusaha menjawab dalil-dalil batalnya nasab Ba'alwi. Namun, setelah penulis menyaksikan uraian-uraiannya, ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Mahdi Ar-Rojai tidak menyampaikan dalil-dalil yang menjadi variabel pertolongan nasab Ba'alwi yang telah batal permanen itu. Alih-alih membantu, justru Syekh Mahdi Ar-Rojai malah mengakui bahwa tidak ada kitab nasab sebelum abad 9 yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Prinsip fikih dalam mengisbat nasab, menurut Syekh Mahdi Ar-Rojai, adalah syuroh wal istifadoh. Diketahui banyak orang bahwa ia Sayyid. Tentunya jawaban seorang Syiah Iran ini, jawaban yang ketinggalan zaman dalam dinamika diskursus nasab di Indonesia. Jawaban itu pula menunjukkan kapasitas fikih yang dimilikinya tidaklah berbeda dengan para pembela nasab. Ba'alwi di Indonesia, para ulama mazhab Syafi'i memang mengakomodir syuroh sebagai salah satu instrumen kesaksian atau pengisbatan nasab, tetapi ia disyaratkan tidak adanya dalil yang menganulir kesyurohan itu. Jika ada dalil yang menganulir, maka kesyurohan itu batal. Jika seseorang di hari ini syuroh sebagai Sayyid karena ia putra dari ayah yang Sayyid, maka kesaidannya gugur ketika ia terbukti bukan anak dari ayah yang Sayyid itu. Begitu pula Ubaid, ketika telah syuroh bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuroh itu gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad. Dan bukti-bukti itu banyak. Ia menyatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Jawab Al-Jalil mengatakan, أن النسب مما يثبت بالاستفاضة ألا أن يثبت ما يخالفه. Yang artinya sesungguhnya nasab sebagian masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadoh, syuroh, kecuali ada dalil yang menentangnya. Kitab Al-Jawab Al-Jalil halaman 47. Narasi lain yang diungkapkan oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai, sang ulama Syiah ini, adalah, jangan bayangkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa Ubaid. Hari ini anak yang lahir dari suatu belahan bumi, akan bisa diketahui dengan alat komunikasi oleh ia yang ada di belahan bumi lainnya. Zaman Ubaid itu beda, belum ada alat komunikasi seperti sekarang ini. Narasi ini aneh. Seperti tidak mengerti bahwa anak Ahmad bin Isa lainnya telah ditulis. Ayahnya kan Ahmad, ia ditulis dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 mempunyai anak 3, Muhammad, Ali dan Husain. Apa alasannya anak yang lain ditulis lalu Ubaid tidak? Syekh Mahdi Ar-Rojai tidak akan bisa menjawab, kenapa? Karena ia hanya terfokus dengan keterangan gurunya yang mendapat berita dari Akil Ba'alwi bahwa Ubaid anak Ahmad. Kalau penulis bisa menjawab pertanyaan, kenapa Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad? Jawabannya, karena memang Ubaid bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad lalu Ubaid anak siapa? Ubaid anak Isa. Dari mana penulis mengetahui? Dari kitab Tufatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal, W. 855 Haji. Lihat kitab tersebut juz 2 halaman 238. Itu kan menerangkan silsilah Bani Ahdal. Betul, tetapi leluhur Ba'alwi itu bersepupu dengan leluhur Bani Ahdal. Dari mana dalilnya? Dari kitab Tufatuz Zaman juga, lihat di juz 2 halaman 238. Di sana dikatakan bahwa leluhur Ba'alwi dan Bani Ahdal itu bersepupu. Kalau bersepupu berarti satu kakek, kenapa sekarang kakeknya berbeda? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam wawancara di video itu pula, Syekh Mahdi Ar-Rojai memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahkik yang jujur dan pengutip yang baik, tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya, dalam kitab nasab yang ditulisnya, ketika seseorang ditulis dalam suatu kitab abad 5 mempunyai anak 2, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Ba'alwi juga demikian. Jika di dalam kitab abad 14 Ubaid telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab nasab abad 9, 4 tidak dicatat sama sekali, maka ia akan tetap mencatatnya.
Ini berabe. Ngacak, akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan Nabi, jika pencatat kitab nasab seperti Syekh Syah ini. Pantesan masa sekarang ini yang mengaku cucu Nabi haplonnya beda-beda, ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi Rojai ini. Harusnya jika ada perbedaan jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih muda, diteliti seteliti-telitinya, jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dakam semua kitab apakah munculnya nama baru ini hanya karena tidak tercatat di masa lalu, atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah. Dan selanjutnya silahkan rekan-rekan baca seluruhnya dalam artikel terbaru tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di RMINU Banten ini. Saya tidak bisa voice note-kan artikel ini semuanya. Terima kasih, Rainaldi Abdillah.